Cirebon adalah wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya. Di sudut Kabupaten Cirebon berdiri sebuah desa yang telah ratusan tahun memelihara warisan tanah liat. Siti Winangun, tempat di mana tanah bukan sekadar pijakan, tetapi juga sumber kehidupan. Disinilah para pengrajin dengan sabar mengolah tanah menjadi karya yang bernilai. Setiap lekukan dan setiap ukiran menyimpan cerita tentang identitas, perjuangan, dan harapan. Nama saya Eka Budiatno. Di sini kebetulan sebagai pengurus juru kunci di makam kebagusan ya Mas ya. Dimulai dari Mbah Buyut Kebagusan. Beliau yang babat alas di daerah sini, dari tadinya alas hutan, sama beliau dibersihin, terus beliau punya anak cucu, salah satu anaknya yang bernama Mbah Buyut Jagabaya. Beliau awal mula yang membuat gerabah. Panjunan Dair abad 15 baru. Banyak bentuknya, banyak macamnya, banyak variasinya. Berkembang pesat pada era abad 15 Mbak Pangeran Panjunan sampai sekarang. Berawal dari gerabah terbuat dari tanah liat, lama-kelamaan berdirilah desa yang waktu itu bingung ngasih nama apa gitu. Beliau menyarankan namanya itu aja, Siti Winangun. Artinya Siti kan tanah, Winangun yang dibangun. Itu Winangun awal-awalnya sederhana, tiap bulan ada acara. Salah satunya kalau bulan Suro bikin masyarakatnya bubur suro, kalau bulan Sapar bikin apem dan seterusnya. Terus ada pun kegiatan yang rutin, ada yang sampai sekarang di Blok Kebagusan tiap bulan puasa sama bulan Mulud, Al-Quran yang bikinan Mbah Buyut Kebagusan dikeluarin, sama ada pendil, ada kujang. Bagus banget potensinya. Ya nggak kalah sama barang-barang lain, hasilnya plastik apa, tanah liatan lebih kuat, lebih nyaman, lebih aman. Ada ya salah satu motifnya itu yang terkenal Mega Mendung, Padasan. Terus barang-barangnya barang-barang lama ya, yang ada pedaringan, ada gentong, ada padasan, ada mamulo, ada pendil, ada kelowo. Banyak keunikan yang dibuat masyarakat desa Siti Winangun yang sampai sekarang masih banyak orang bikin dan masih menyebar ke luar daerah. Desa Siti Winangun adalah desa yang sebagian wilayahnya terdiri dari lahan pertanian. Namun, beberapa masyarakat Siti Winangun lebih memilih menjadi pengrajin gerabah. Di sini, tanah tidak hanya ditanami padi, tetapi diolah menjadi karya. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Bagi mereka, mengolah tanah liat adalah warisan, kebanggaan, dan sumber penghidupan yang tak tergantikan. Nama saya Irung Sani, saya warga Siti Winangun sebagai pengrajin gerabah. Saya menekuni dunia gerabah sampai menjadi pengrajin gerabah berawal dari motif ekonomi. Karena gerabah itu bisa menunjang perekonomian keluarga. Kalau kami di sini membuat gerabah itu dari zaman dulu, istilahnya dari nenek moyang itu sistemnya begini. Nah, kalau gerabah kita yang sejak pertama belum ada inovasi itu, cara bikinnya masih dengan alat-alat tradisional. Contohnya perbotnya juga masih yang pakai hand wheel, pakai tangan putarannya. Kalau yang modernnya itu udah bisa pakai kaki, jadi berdiri.
Nah itu sedikit perbedaannya. Pemilihan bahan baku dulu pertama, terus proses selanjutnya itu leler atau dianjun. Nah proses pertama ini ada tekniknya tuh 3, ada yang dicetak, ada yang dibikin dengan tangan dan dianjun. Itu tahap awal semua, semuanya rata. Setelah itu ditetegin yang kayak saya lakukan ini. Kan tadinya belum begitu berbentuk, sekarang udah mulai istilahnya teteg itu terbentuk tuh. Pas, nah ini terus besoknya kalau sudah agak kering, di bawahnya ini dirapihin, namanya ngerikin. Karena alatnya pakai kerik seperti ini, istilahnya belakangnya dipotongin, itu kerikin. Setelah itu dijemur, setelah dijemur kering baru dibakar. Semua gerabah prosesnya begitu. Jadi pembakaran Desa Sitiwinangun itu, maksudnya pembakaran gerabah dari Desa Sitiwinangun itu udah diteliti selama 45 menit, itu yang paling cepat dengan suhu 900 derajat. Kalau saya ini seperti pengrajin Sitiwinangun lainnya, kami memproduksi kowi untuk melubur emas, klowo, tungku buat serabi, terus juga semacam cowet, segala macam ukuran, tapi jenis cowetnya itu enggak yang sampai halus atau terlihat glowing lah kalau istilah zaman sekarang. Kita tuh masih yang benar-benar kayak kasar gitu. Kalau saya pribadi, saya juga membuat topeng untuk gantungan kunci, untuk hiasan dinding, dan juga untuk media pembelajaran di sekolah. Buatan di sini rata-rata manual, istilahnya nggak pakai alat yang tambahan atau apa. Paling alatnya cuma untuk mencetak. Kayak buat media yang untuk dicetak itu kita membutuhkan alat cetak. Alat cetaknya masih sederhana. Seiring berkembangnya zaman, para pengrajin mulai beradaptasi. Teknologi kini ikut hadir dalam proses pembuatan gerabah, mulai dari proses pembuatan hingga pembakaran. Namun, satu hal yang tak berubah yaitu rasa, ketekunan, dan cinta pada setiap karya gerabah. Teknologi bukan untuk menggantikan tradisi, tetapi untuk membawanya melangkah lebih jauh. Ya, nama sapaan saya biasa dipanggil Mas Yaji gitu. Dan saya lahir di Sitiwinangun, saya orang asli sini. Saya semenjak memutuskan sebagai perajin itu, yang pertama karena potensi desa sini kan sentra gerabah gitu. Sentra gerabah Sitiwinangun itu udah ya cukup terkenal namanya itu dari dulu. Dan yang kedua, saya lihat juga prihatin sama perajin yang semakin tahun semakin berkurang jumlahnya itu. Makanya saya mendedikasikan profesi saya itu untuk meneruskan keterampilan gerabah ini dari leluhur saya supaya tetap eksis itu. Untuk proses pembuatan gerabah sendiri kan kita memakai alat bantunya berupa alat putar itu atau yang disebut anjun itu kan proses kegiatannya. Jadi kalau di kita selain yang persis dipakai perajin tradisional juga kita udah menggunakan mesinnya, mesin putar dengan alat listrik itu atau dengan cake wheel istilahnya. Jadi ada perbedaan sedikit lah. Jadi kenapa saya lebih memilih dengan varian alat putar yang banyak itu karena juga untuk menunjang produktivitas di tempat kami gitu. Dan itu hasilnya juga lebih dipastikan lebih cepat dan seragam gitu. Dan kalau kita pembakarannya udah memakai bahan bakarnya gas. Kalau perajin tradisional masih pakai kayu dan jerami gitu, kita udah bergeser ke gas dan pakai tungkunya juga tungku yang modelnya kayak open gitu, tertutup. Jadi sehingga itu bisa menimbulkan kematangan yang sempurna pada hasil bakarnya nanti. Dan juga produk kami itu selain yang kecil-kecil berupa tableware itu juga bikin patung-patung gitu dari ukuran kecil sampai besar. Jadi semaksimal mungkin bahwa di Apicraft semua bentuk gerabah dari kecil sampai besar pun bisa dibuat di sini. Informasi tentang produk kami juga kami sudah menerapkan gitu dengan sistem yang zaman sekarang lah lewat sosmed itu. Jadi melalui IG kita sebarkan ke beberapa komunitas yang ada di Cirebon, teman-teman yang ada di Cirebon.
bahwa keberadaan Siti Winangun adalah yang seperti ini, produknya nggak hanya melulu bersifat tradisional aja, tapi sudah mengembang ke arah yang lebih layak pakai untuk digunakan menengah ke atas atau pihak-pihak hotel pun. Jadi saya berusaha di sini bahwa produk gerabah kami itu bisa mengena di ekonomi bawah, menengah, dan ke atas, dan peruntukannya silakan untuk apa yang jelas dari sisi handmade-nya saya tonjolkan supaya lebih mengena ke arah seninya gitu, dan juga untuk sisi pemakaiannya juga saya bikin juga, dan ada sisipan-sisipan bahwa ini loh Siti Winangun, bahwa produknya juga udah bisa ke jenis fungsi apapun gitu. Nah, di samping luar Jawa juga sempat beberapa bule yang datang ke sini belanja gitu. Saya mungkin lihat dari IG juga, terus penasaran ke sini dan tertarik dengan produk kami. Akhirnya dia beli, dibawalah ke, ya ada beberapa bule yang dari Meksiko gitu sama Eropa lah, Eropanya Austria sama Turki gitu. Dan kebenaran ada salah satu tim kami yang di Api Krab itu, nah adik saya sendiri itu dia kerjanya di luar negeri gitu, jadi bawa juga beberapa produk kami untuk dikenalkan di kalangan Eropa, dan di sana responnya cukup bagus, banyak yang beli juga. Jadi akhirnya kami itu bahwa di situ tuh merupakan ini pertanda baik buat tim kami itu, bahwa produk kami udah diterima di kalangan Eropa gitu. Akhirnya ya semangat kami untuk produktif, produksi yang barang-barang yang digemari sama orang Eropa itu tentunya. Jadi ada beberapa yang sudah masuk luar negeri, Mas. Tapi produk kami itu menerapkan bahwa harga itu dimulai dari kisaran 5.000 sampai tembus ke selama ini kita pernah menjual produk dengan harga 10 juta gitu. Itu berupa karyanya patung, dan emang saya menempatkan bahwa untuk yang harga-harga di atas 5 juta ya saya mengarah atau sasarannya yaitu bahwa untuk menengah ke atas dan kolektor gitu. Jadi selain kami bikin produk, ya, produk yang punya ciri khas Siti Winangunnya gitu ya, Cirebonnya juga, saya juga menyebarkan bahwa kegiatan di kampung kami gitu, ada semacam saya tuh bukanya workshop itu atau buka kelas lah untuk yang barangkali ada beberapa teman, beberapa pengunjung yang ingin ngerasain gimana sih cara bikin gerabah. Nah itu saya coba bersama-sama teman untuk membuka kelas untuk mereka, dan saya juga memperkenalkan ekspos kegiatan menggerabah di tempat kami itu disebarluaskan ke pihak-pihak akademis, misalnya melalui sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, semuanya harus mengenal bahwa ini juga merupakan tradisi dan kearifan lokal dari tempat kami itu di Cirebon juga, yang berusaha untuk memperkenalkan daerah kami bahwa di tempat kami itu ada yang seperti ini. Nama saya Sutrisno, salah satu perangkat desa Siti Winangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Nama Siti Winangun itu sebenarnya baru ada di awal abad 19. Dari asal kata Siti itu tanah, Winangun itu yang dibangun. Tidak jauh dari asal kata ekonomi kreatif warga kami, masyarakat desa Siti Winangun, yaitu berupa ekonomi kreatif membuat gerabah. Itu salah satu potensi yang dari zaman dulu, dari warisan leluhur kami untuk diteruskan kepada anak cucunya. Sampai saat ini jumlah pengrajin gerabah sudah banyak berkurang, tidak lebih dari 50 orang, dan itu kami upayakan supaya bisa merangsang para generasi muda untuk bisa meneruskan kegiatan membuat gerabah, karena memang adalah bagian dari warisan leluhur, supaya tetap berkembang, mewarisi kegiatan membuat gerabah merupakan cikal bakal salah satu ekonomi kreatif yang ada di desa Siti Winangun. Ada beberapa hal, ada beberapa poin yang sudah kami selama ini lakukan untuk bisa adanya pemberdayaan ekonomi kreatif berupa gerabah tadi, melalui pelatihan-pelatihan, melalui bantuan-bantuan alat membuat gerabah,
baik dari pihak ketiga melalui kalangan akademisi maupun dari dinas-dinas terkait. Rencana desa, terutama dari pemerintah desa, kami sudah melakukan beberapa hal, terutama mendorong para pengrajin gerabah untuk bisa mengembangkan. Ada beberapa pengrajin gerabah yang diberikan pelatihan supaya bisa meningkatkan kualitas produksi gerabahnya. Dan ada beberapa rangsangan pelatihan untuk para kaula muda supaya lebih bisa berminat dan memberdayakan kerajinan membuat gerabah. Adapun dari sektor desa wisata, kami berusaha merangkul beberapa kalangan akademisi supaya bisa menciptakan sebuah master plan atau peta desa wisata yang ada di Sitiwinangun, supaya ketika ada pengunjung datang itu akan lebih bisa difokuskan kunjungannya, baik yang sekali hari pulang ataupun nanti yang bisa menginap. Kalau yang sehari pulang mungkin akan lebih cenderung untuk praktek membuat gerabah atau mewarnai gerabah, sedangkan yang ketika mau menginap kita akan sediakan beberapa homestay supaya para pengunjung bisa layak untuk istirahat, nyaman. Dan ada beberapa kegiatan tambahan, seperti kalau malam setelah jam 8 menjelang malam, sebelum tidur atau sebelum istirahat, para pengunjung bisa menikmati beberapa sanggar seni yang ada di Sitiwinangun berupa penampilan-penampilan kegiatan dari sanggar seni tersebut. Kalau dari desa Sitiwinangun sini, sanggar seni ada beberapa sanggar seni yang mempunyai ciri khas, tapi tidak melulu itu menandakan ciri khas Sitiwinangun. Kalau ciri khas Sitiwinangun sendiri adalah menciptakan berupa kuda lumping, topeng beling, dan berupa tampilan berokan sama sintren. Biasa menerima kunjungan baik secara pribadi, kumpulan, perorangan, ataupun komunitas, dan bisa menghubungi lewat PA saya ataupun website desa Sitiwinangun yang kami sediakan, atau nanti langsung melalui beberapa telepon yang kami sediakan di beberapa layar tiketing untuk kunjungan desa wisata. Kami selaku perwakilan dari perangkat desa, pemerintah desa Sitiwinangun, mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang selama ini telah banyak membantu, terutama kalangan akademisi, baik dari UIN Syekh Nurjati, UMC Cirebon, UGJ Cirebon, maupun ISPI, ITB, ataupun UPH Serpong, karena telah banyak memberikan kontribusi membantu kami, pengrajin kami. Jangan bosan-bosan, himbauan saya untuk tetap bisa memberikan kontribusi lebih kepada Sitiwinangun supaya Sitiwinangun lebih maju, lebih banyak terlihat baik di dalam maupun di luar negeri. Tetap semangat, dorong Sitiwinangun untuk Sitiwinangun lebih baik dan lebih bisa diperlihatkan. Dari tanah mereka membentuk kehidupan. Dari api mereka menempa harapan. Sitiwinangun bukan sekadar desa. Ia adalah nafas budaya yang terus berjuang di tengah derasnya arus perubahan. Para pengrajin terus berkarya, menjaga warisan leluhur agar tetap hidup.